Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini saya berdua sebagai brand ambassador dari Dana Syariah Indonesia datang ke Harpronas ya. Ini luar biasa pameran properti, dan kami di sini tadi talk show tentang Dana Syariah, apa saja hal-hal baik yang ada di Dana Syariah. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan juga sangat menarik ya. Dan mudah-mudahan banyak yang bisa merasakan hal positif dari Dana Syariah. Dan semua programnya bagus sekali dan berbasis syariah. Jadi insya Allah berkah ya. Sudah di follow belum Instagramnya 1/23? Yakin sudah? Jangan naikkan yuk. Tapi aku mau observasi tentang hari ini dari mana yang paling jauh? Udah siap. Dari mana mas? Terima kasih. Banyak teman-teman yang bertanya ya, kok mukanya Lia nggak diposting ya kan, kayak apa sih wajahnya dan sebagainya. Sebenarnya memang kami menunggu beberapa bulan dulu setelah akikah, kemudian kita melihat juga insya Allah dia sudah siap ya. Jadi alhamdulillah kita kita posting kemarin, dan alhamdulillah responnya juga bagus ya, banyak doa. Ya mudah-mudahan setiap postingan tentang anak itu membawa kebaikan lah insya Allah ya. Dan saling mendoakan karena semua isi komennya doa semua. Jadi ini menurut kami ya saling mendoakan. Kita doakan juga anak-anak yang memberikan komen ke kita semuanya sehat insya Allah ya. Kenapa baru sekarang sih? Kenapa baru sekarang? Pertimbangannya itu kesepakatan saya sama Ica yang sudah kita pertimbangkan. Pertama menunggu dia di akikah dulu, yang kedua memang timing waktu yang kita lihat sudah mendekati ke 6 bulan nih gitu kan, sekarang udah masuk bulan kelima ya. Jalan kelima kan masih Jalan setengah bulan. ya jalan ke bulan kelima, jadi kita pikir ini sudah waktunya sudah tepat lah. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak Ronald Cesar. Silakan sambil duduk dulu Bapak. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol boleh menyapa dulu semua. Ya kalau kami berdua pasti bersyukur, alhamdulillah. Semua yang Allah berikan kita syukuri, kita jaga, kita rawat dengan baik. Tapi semua doa yang masuk ke komen kita balas juga dengan doa yang sama. Semoga semua yang komen baik Allah berikan juga kebaikan yang sama untuk mereka gitu. Beda kalau aku di antara tokoh yang Wah, saya belum perhatiin nih. Itu memang komen waktu kan awal pas Lia lahir kita Oh, iya, posting iya, iya. telinga. Itu memang banyak komen yang seperti itu. Kita memang kita bersyukur pokoknya kehadiran Lia itu memang membawa keberkahan buat kita, dan kita juga mau doanya supaya Lia bisa tumbuh jadi anak yang sehat gitu, karena semua yang diberikan ke kita anak-anak itu kan semua amanah buat kita, titipan dari Allah ya. Jadi kita coba berusaha untuk sebaik mungkin menjaga mereka, merawat mereka. Awal melihat ada lapas asal itu di opini dari Siapa yang pernah dengar? Awal kita nggak ada yang sebenarnya. Kita nggak ngeh sampai ada komen Sampai ada sebenarnya. komen. Ada Pak. Terus kalau saya lihat memang nggak yang sepenuhnya mirip banget ya. Tapi kan mungkin kalau setiap kuping anak bayi begitu nggak sih? Iya kayaknya Mungkin sih ya. ya. Mungkin karena pas kebetulan kita juga uploadnya kan di bagian telinga, jadi terlihat dengan jelas ya. Iya, angle-nya ya. Angle-nya gitu. Tapi apapun itu yang penting semua doa baiknya mudah-mudahan Allah kabulkan lah insya Allah ya. Kakak-kakaknya dia gimana nih? Punya adik lagi lah gitu. Mereka senang banget, dan mereka di antara Ren Malik mereka bisa rebutan untuk mau sayangin Lia ya. Iya, betul. Jadi mereka tuh kadang kalau pulang sekolah udah bukan orang tuanya lagi nih yang dicari pasti Lia. Betul sekali. Ada mana gitu. Nah terus kadang kita juga ingetin karena kan bayi juga masih rentan, jadi biasanya abang-abang kalau pulang sekolah itu pasti harus ganti baju dulu, terus tangannya harus bersih karena kan mereka main bola segala macam gitu. Sementara Lia kan untuk proteksinya sendiri dia masih sangat rentan gitu kan. Jadi memang kita bilang kalau pas pulang sekolah sebelum kena ke Lia sebentar ganti baju dulu, cuci tangan dulu yang bersih gitu, baru boleh ke Lia. Dan mereka alhamdulillah sangat sangat terlihat gitu sayang sama Lia, gemes sama Lia, tapi juga kita tetap pantau karena yang namanya anak-anak kan mungkin mereka gemes, mereka sayang, tapi takutnya tenaganya kurang bisa terkontrol, jadi tetap kita awasi. Ya, betul. Perkembangan sekarang tengkurap Iya. sudah mulai balik-balik gitu ya.
Terus dia sudah mulai bersuara sekarang. Kita mulai ajarkan ini ayah, ini bunda gitu ya. Terus dia mulai Bisa respon juga kalau kita ajak ngomong. ya respon ketawa. Terus dia udah mulai tahu oh ini bundanya. Jadi misalnya kayak ditinggal sebentar tuh dia nyariin bundanya tuh. Ya dengan suaranya dia ya. Jadi kita sudah bisa melihat responnya dia tuh sudah cukup baik lah gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ada yang bilang mirip saya, ada yang bilang mirip Ica. Perpaduan. Ada yang bilang saya 90%. Ada yang bilang Ica lebih banyak. Tapi apapun itu ya sebagai orang tua kita terima semua doa yang terbaik dan kita doakan kembali yang memberikan doa ya. Kak Ica, so far pertumbuhan 4, so far pertumbuhan Ya memang nggak ada batasan waktu yang tepat ya sebenarnya. Tapi kita melihat waktu itu kan kita inginnya setelah dia diakikah dulu. Tapi setelah selesai akikah kita kasih waktu beberapa lama dan kita melihat pada saat karena saya inginnya pada saat dia difoto segala macam itu dia secara kondisinya sudah siap gitu ya kan. Nah yang terbukti pada saat diposting itu kan dia sudah tengkurap gitu dan sudah bisa senyum segala macam jadi lebih enak lah buat kita kasih dia. Kak Ica, so far pertumbuhannya Lia sendiri ada nggak sih yang bikin terkejut, yang bikin amazed gitu? Bukan anak pertama ya, yang bikin terkejut aja mungkin yang lain, mungkin dari yang lain ada nggak? Mungkin yang agak berbeda terlihat dari abangnya itu adalah pertumbuhan rambutnya ya. Karena kalau kan berapa kali kita juga suka posting ya di instastory-nya itu. Jadi memang kalau ini pengalaman pertama karena biasanya abang-abangnya begitu rambutnya setelah akikah itu tidur gitu. Nah, cuman kalau untuk Lia sendiri itu rambutnya jadi dia jigrak ke atas gitu sekarang. Jadi kita belum apa ya, kalau habis dimandiin gitu disisir pasti rambutnya tetap ke atas lagi, diri ke atas gitu. Itu aja sih. Tapi kalau untuk semuanya sampai saat ini alhamdulillah masih sama semua sama abang-abangnya. Cuman kalau kayak tumbuh gigi itu kan nanti beda-beda tuh kayak kapan bisa duduk. Nah itu kita belum tahu ya apakah mungkin lebih cepat dari abangnya atau lebih lama dari abangnya itu kita belum tahu. Rambutnya lebih mirip ke siapa nih Kak Ica? Lihat beda gitu. Kalau ngeliat model rambutnya sih waktu Ica kecil begitu ya. Sama kayak Ica masih kecil. Persis gitu. Jadi Mama Ica juga pas ditunjukin fotonya Lia, pas komentar rambut ya, pas ini mah Ica kecil banget rambutnya gitu katanya. Kalau pekerjaan sebenarnya saya nggak ada waktu yang dibatasi sebenarnya. Tapi tinggal membagi waktunya aja sebaik mungkin gitu. Terutama Ica, kalau buat saya kalau Ica sekarang udah siap untuk kerja lagi itu oke-oke aja menurut saya. Bahkan dalam waktu dekat kita ada satu proyek bareng lagi ya, kita akan syuting bareng-bareng. Dan nanti tinggal kita atur, lihat kita ajak ke tempat syuting gitu ya. Dan nanti tinggal kita siapkan tempat yang proper karena Ica kan masih ASI ya. Jadi supaya tetap bisa berjalan. Dan ini sudah berlangsung pada saat anak pertama, anak kedua gitu. Jadi kita sudah punya pengalaman lah. Sudah ada, betul. Alhamdulillah. Betul. Rumah tambah personal lagi, tambah rame lagi. Yang bikin riuhnya gimana nih Kak Ica? Momen riuhnya biasanya lagi apa nih? Biasanya kalau misalkan pas abang-abangan mau sekolah sih, karena kan Lia masih kecil ya, gitu tapi karena ada Kak Dude gitu, jadi kita memang berbagi tugas sekarang. Karena kan masih menyusui Lia nih, jadi ada beberapa momen yang nggak mungkin ditinggalin gitu Lianya. Jadi memang kita berbagi tugas. Biasanya kalau pas ternyata Icanya harus nyusuin dulu, Kak Dude yang handle abang-abangnya gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita juga kita bekerja sama ya. Betul. Jadi dari pas waktu lahiran sampai sekarang itu semuanya bisa dihandle dengan baik. Awal-awal pastilah gitu yang namanya ibu baru melahirkan, terus masih adaptasi lagi dengan keadaan baru walaupun sudah pernah melahirkan juga. Terus kan yang namanya bayi mereka juga masih beradaptasi untuk tahu jam tidurnya mereka, jam menyusuinya mereka. Tapi kalau sekarang karena sudah ada ritmenya, jadi alhamdulillah udah nggak pernah begadang lagi gitu. Jadi paling kalaupun tengah malam dibangun udah hanya bisa tapi ianya tetap tidur gitu. Jadi bundanya saat itu juga bisa istirahat.
Oh iya, saya tahunya dari Instagramnya dia ya. Jadi sinus yang kronis ya sampai dirawat. Tapi kan udah sembuh ya, sudah pulang ya. Ya mudah-mudahan Ricky Harun cepat sembuh ya dan bisa menjaga kesehatan. Kita sama-sama jaga lah ya, karena bertambah usia kan juga banyak organ tubuh juga yang mesti kita rawat lah seperti itu insya Allah ya. Enggak, justru saya tahunya di postingan dia kan, dan di postingan itu katanya memang sudah sembuh alhamdulillah, tinggal di maintain aja supaya tidak kambuh lagi itu sinus.